Shalom semuanya. Shalom semuanya. Yang di belakang boleh majuan yuk, 1-2 kursi. Biar nanti yang di belakang buat teman-teman yang datang telat. Aku mau ajak kita untuk tos dulu, coba salam kiri kanan yang bilang selamat hari Sabtu. Yuk, aku ajak kita semua bangkit berdiri. Boleh tutup handphonenya, kita silent, kita mau berdoa dulu. Ya Bapa, ya Tuhan, yang baik ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Panjang minggu kemarin ya Tuhan, kayak boleh kembali ke ibadah sing hari ini ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat, dengan keluarga yang sehat, ataupun dengan hati kami yang lagi kurang baik hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pulihkan setiap hati kami ya Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah hari ini ya Tuhan. Engkau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biarkan hanya nama-Mu, biarkan hanya Engkau yang beracara di tengah-tengah ini ya Tuhan. Hanya dalam nama kami berdoa, amin. Teman-teman masih dalam penyembahan, kita tutup mata kita. Kita bilang Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Kita bilang Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. We worship you Jesus. Ku menyembah Engkaulah kami. We worship you Jesus. Ku rindu Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan
Tuhan. Hanya dalam nama kami berdoa, amin. Coba tolong ada yang baru datang, boleh tos kiri kanannya, bilang Tuhan punya misi buat kita, amin. Serukan nama Yesus, amin. Bangkit, serukan nama Yesus.
Kita percaya bahwa Tuhan ada di setiap langkah kita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menuntut hidup kita, amin. Kita akan nyanyiin satu lagu ini, biarkan setiap liriknya adalah jadi pernyataan iman kita. Bahwa Tuhan bakal selalu ada di setiap langkah kita. Tuhan akan ada menuntun kita kemanapun, apapun yang akan kita lakukan. Pelita
ya Tuhan. Teman-teman boleh angkat tangan, teman-teman boleh nangis. Tuhan, kami berserah Tuhan. Biarkan Engkau yang bekerja atas hidup kami, Yesus. Ku berserah penuh. Yesus, sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes Tuhan, kami mau berserah penuh hanya kepada Engkau, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Kaulah kekuatan kami dan Kaulah kemenangan kami Tuhan. Dan pada sore hari ini setiap dari kami yang hadir di tempat ini, kami mau membawa diri kami untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah setiap hati kami, Engkau juga yang beracara dalam ibadah ini, sehingga apapun yang disampaikan semua berasal daripada Engkau juga Tuhan. Dan nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Kami percaya semuanya telah Engkau atur dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya dalam nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih teman-teman PW. Shalom teman-teman. Apa kabar? Bener baik nih, kok kurang semangat sih. Baik. Oke, jujur agak deg-degan ya. Cuman kita mau sama-sama mendengarkan sedikit dari sharing yang aku dapat. Tapi biar ini udah tampil belum? Nah, oke, thank you Denny. Jadi sore hari ini aku mau bawain sedikit sharing, judulnya Light. Ada gambar apa tuh? Lampu. Jadi artinya adalah terang. Nah sebelum kita mulai sharingnya, mungkin aku mau izin kita main game sedikit ya. Boleh ya? Jadi gini, sebelum kita mulai, aku ada games. Boleh next Dan? Nah gamesnya adalah mencari terang. Nah jadi buat semuanya, boleh ikutan semuanya. Jadi setelah ini aku akan kasih kesempatan 10 detik. Jadi nanti aku akan hitung 1 sampai 10. Tugas teman-teman adalah cari 5 light stick dengan warna yang berbeda. Satu orang yang paling kayaknya ada yang senyum-senyum sih. Satu orang yang paling cepat dalam waktu 10 menit nanti dia yang menang. Cuman lampunya dimatiin ya. Boleh minta tolong dong Pak. Tolong.
Boleh dong, coba biar ini boleh berdiri dulu deh, berdiri dulu, stretching dulu. Stretching. Cuman 10 detik dan nggak boleh dulu, nggak boleh. Tangannya kosong, coba tangannya diangkat semuanya, tangan diangkat semuanya harus kosong. Jadi when I said go baru boleh ya, kalau aku bilang go gitu baru yang udah dapat 5 dengan warna yang berbeda langsung maju ke depan. Kayaknya matanya udah kemana-mana ya. Oke, lampu matiin gelapin lagi kali ya boleh ya. Oke, ready. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba ya, oke. Yang pertama Promat nih yang pertama. Coba juri. Coba, bener gak ini 5 warna yang berbeda? Coba aku yang lihat. Ini kayak sama deh. 1, 2, 3, 4. Iya bener lagi, berarti Rohmat yang bener. Iya yang pertama kali. Boleh dapat sedikit hadiah. Tuh, BK kasih coach Romat, tangan kanan BK. Kasih dong, nggak mau dikasih. 5 warna berbeda. Terima kasih, yeay. Masih mau hadiah nggak? Bener masih mau hadiah nggak nih? Mau? Coba, masih berdiri, coba berdiri lagi deh, berdiri lagi. Kali ini level 2. Boleh. Level 2-nya adalah enggak belum Denny. Ini imbang gak sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 deh sama Bernie ya. Ya gak apa-apa lah ikutan aja. Ya sekarang adalah level 2-nya adalah gini. Di sini kan aku udah ada sebar ya lumayan banyak. Jadi grup kanan melawan grup kiri. Tapi udah ada yang pegang ya. Grup kanan melawan grup kiri. Missionnya adalah grup mana yang paling banyak dapat light sticknya, dia yang menang grupnya. Tunggu. Hey, belum, jangan curi start. 1, 2, go. 1, 2, 3. Ayo, yang paling banyak. 4, 5, 6, 7, 8. Ayo dicari. Masih ada, aku melihat yang aku sembunyiin masih belum ada yang itu. Ayo. Tadi berapa sih? 8, 9. Maaf ya ini aku muter-muter ya. 10. Ayo grup kanan ke sini, grup kiri ke sini. Ayo. Udah stop. Ayo. Dikumpulin ke satu kaptennya deh, dihitung. Coba hitung. Yang lebih cepat ngitung juga dapat hadiah deh. Hitung ada berapa itu? Kan gak di dalam gak boleh makan. Iya. Kan belum buka puasa. Maaf Denny. Aku naik lagi. Ayo. Atau mau cari lagi grup kiri? Dia masih nyari dong. Jadi yang menang yang mana nih? Berapa totalnya? Yang kiri 38. Kayak banyak tapi 38. 40. Borong. Oke, ini karena kanan dan kiri. Coba aku mau tanya dulu dari grup sebelah kanan ya. Kamu punya 2 ya? Apakah grup yang kiri kita kasih juga atau tidak?
Gimana nih? Beneran egois, kasihan banget. Maafkan ya, ini bisa juga. Ini isinya banyak tahu, bisa dibagi-bagi ya. Oh baik tuh. Hehehe. Aduh, oke. Oke, cukup sekian sebenarnya gamesnya. Thank you teman-teman. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman. Mana dari dua apa ya bilangnya dua level ya, dua kali permainan ini, mana yang lebih mudah, lebih gampang nyari glow sticknya pas gelap atau pas lagi terang? Terang. Gak apa-apa, bener, gak apa-apa. Masa? Oke, nggak apa-apa, kan semuanya punya komennya masing-masing. Terus pertanyaan kedua adalah lebih gampang mana atau lebih gampang mana dan lebih mudah mana ngumpulin glow sticknya sendiri atau sama-sama? Terbukti pas sama-sama dapetnya banyak kan? Wes keren. Walaupun kalah sama berapa? 59. 59 sama 40 berarti masih ada satu. 59 100. Iya ya. Oke lah, tapi dari itu tadi ketemu tuh udah. Oke, jadi dari games glow stick ini sebenarnya mencari terang di dalam gelap dan juga terang ada beberapa pelajaran penting nih yang bisa kita hubungkan. Yang pertama adalah boleh next Dan, sendiri dan bersama-sama. Jadi mencari sesuatu dalam gelap sendiri ternyata lebih susah ya dibanding melakukannya sama-sama sama kelompok, benar? Benar kan? Dan ini menunjukkan kalau kita ini sebenarnya kita tuh manusia diciptakan bukan jadi manusia individualis, tapi kita diciptakan untuk bisa membangun hubungan yang sehat sama teman-teman kita atau sama grup kita gitu. Nah, yang kedua, poin yang kedua, next juga Den, terhubung dengan sumber terang. Tadi ada yang bilang lebih gampang juga pas nyari glow sticknya itu pas lagi terang, bukan yang pas lagi gelap banget. Jadi emang glow stick itu bisa nyala, cuman sinarnya itu kecil kan. Nah, di saat lampu kita nyalain, ada cahaya yang lebih besar dari si glow stick ini, kita jadi bisa melihat dengan lebih jelas di mana aja, ada yang digantung tadi, ada yang di mana-mana gitu kan. Nah, dalam hidup kita sebenarnya kita juga bisa bersinar sih, sebenarnya kita bisa bersinar dengan sedikit usaha dari kita. Tapi kalau kita mau benar-benar jadi terang yang terang banget nih yang bersinar, kita harus terhubung dan kita harus connect nih sama sumber terangnya yang adalah Tuhan itu sendiri. Itu next. Nah, di sini mengapa hubungan sehat itu penting? Tadi kan kita udah belajar ya, kalau sendiri sama grup lebih mudah bersama dengan grup. Jadi memang Tuhan tuh ciptakan kita sebagai manusia itu untuk saling berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Dan juga hidup di dalam komunitas gitu. Jadi sangat penting kalau kita tuh bisa punya hubungan yang sehat dengan orang-orang lain gitu. Jadi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Karena kan ada ayatnya juga nih, Tuhan bilang manusia nggak baik hidup seorang diri saja, ya kan. Makanya emang dari awal penciptaan Tuhan juga udah rencanain ada manusia lain dan juga ada hubungan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita punya hubungan dengan orang lain, kita juga harus memperhatikan sesuatu yang penting. Jadi salah satu yang lebih penting adalah kualitas dari hubungannya kita. Jadi bukan hanya cuman asal kenal, asal tahu, tapi di saat kita punya kualitas, itu kita bisa menentukan masa depan kita. Gitu, masa depan kita itu ditentukan dengan hubungan kita dengan sekitar kita sekarang ini, kualitasnya seperti apa. Dan kualitas itu juga bergantung dengan pengenalan kita akan Tuhan. Jadi semakin hubungan kita sama Tuhan juga baik, itu akan otomatis hubungan kita dengan sesama kita juga pasti baik gitu. Oke, next slide. Nah,
Di sini ada ayat dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Ini berbicara tentang pokok anggur. Pasti udah pernah dengar juga ya. Kita baca ayat 4 dan ayat 5-nya aja deh. Aku minta yang ayat 4 dibaca sama yang wanita, yang 5 yang pria ya. 1, 2, 3. Tinggallah. Akulah. Mana sih? Oke. Jadi teman-teman di sini tahu pohon kan? Siapa yang pernah lihat pohon angkat tangan? BK angkat tangan. Iya, pasti pernah lihat pohon kan ya semuanya. Nah, ada yang pernah lihat pohon yang berbuah enggak? Pernah? Nah, jadi untuk berbuah itu sebenarnya buahnya ada di ranting atau ada di batang pohonnya? Di ranting ya. Jadi ranting itu harus tersambung nih sama pokoknya. Pokok mungkin aku analoginnya batangnya ya, batang pohonnya si pohon itu. Jadi yang batang besarnya. Dia harus connect untuk bisa berbuah. Dan untuk berbuah, ranting itu nggak perlu ngotot, nggak perlu effort yang berlebih. Yang dia harus lakukan adalah tetap tersambung dengan pokoknya supaya apa? Supaya nutrisi-nutrisi dari si pohon ini itu bisa tersalurkan yang dengan baik sampai ke ujung rantingnya, sampai dia akhirnya berbuah dan buahnya bisa dimakan sama kita-kita semuanya. Karena kita nggak pernah lihat kan ranting yang udah jatuh, udah kering, terus tiba-tiba numbuh buah kecil, besar gitu. Kayaknya itu magic banget kan. Jadi harus terhubung dengan pokoknya. Nah sama nih sama kita. Kita kan kalau menurut firman Tuhan kita adalah ranting-ranting dari pokok anggurnya. Kita juga harus tersambung dengan Tuhan supaya pada waktunya nanti kita bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati sama orang lain, buah-buah kebaikan yang bisa dinikmati sama orang lain. Nah, salah satunya adalah saat kita tersambung, saat kita tinggal dalam Kristus, itu adalah kunci untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik. Dan di saat kita punya buah yang baik, itu adalah tujuan hidup kita dan misi kita. Nah, buah yang baik itu seperti apa? Nah, ini dia. Saat kita terhubung, salah satu karakternya adalah dalam buah-buah yang baik itu yang bisa dirasakan dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita adalah buah-buah roh. Karena di saat kita terhubung sama Kristus, kita dekat, kita punya Roh Kudus dalam diri kita, itu ada ciri-ciri khusus tuh yang bisa dirasakan sama orang lain. Ciri-ciri positifnya itu adalah melalui buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Ayatnya ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini aku coba bacain pakai bahasa terjemahan bahasa sehari-hari ya yang di Alkitab. Jadi Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, saling gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Ini di bahasa sehari-hari ya kalimat terakhirnya adalah tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Itu bisa kita lihat katanya, karena kita lihat nih, ini kan dari buah-buah roh ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Nah, ternyata dari 9 buah roh itu tuh semua diakui tanpa harus memandang agama apapun. 9-9-nya ini adalah hal yang diakui sama semua orang kalau itu adalah kebaikan gitu loh. Jadi
mau kita memberikan kasih, memberikan sukacita ke orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, orang itu akan menganggap itu sebagai kebaikan gitu. Jadi tidak ada pagar-pagar yang melarang hal-hal dari 9 buah roh ini. Dan di saat buah-buah roh kita nih bisa dinikmati sama orang lain, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu adalah tujuan dari hidup kita, itu adalah misi kita sesungguhnya gitu loh. Hal kecil yang bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Selain dari itu, sebenarnya Tuhan tuh punya kepentingan gitu. Kepentingan Tuhan supaya kita itu bisa berbuah, buah-buah roh ini gitu. Karena dari buah biasanya tuh kita bisa tahu pohon ini pohon mangga. Itu taunya dari mana? Dari buahnya kan. Ada nggak kira-kira kayak, oh itu pohon duren tapi buahnya ceri? Kayak nggak mungkin ya. Jadi memang dari buahnya itu pohon dikenal gitu. Sama kalau kita bisa punya buah, dalam hal ini Alkitab bilang buah-buah roh, dari situ Tuhan Yesus akan dikenal lewat hidup kita. Orang-orang lain yang mungkin belum kenal Tuhan atau mungkin udah kenal Tuhan, itu bisa kenal Tuhan lewat buah-buah rohnya kita gitu. Itu adalah kepentingannya Tuhan untuk kita berbuah. Ada juga di Yohanes 15 ayat 8, bisa tolong dibukain gak ya Dan? Yohanes 15 ayat 8. Jadi berbuah, nah ini Yohanes 15 ayat 8, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi dari berbuah, yang tadi kan kita bilang dari buahnya kita tahu pohonnya itu apa. Dari buah-buah roh yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan bisa dimuliakan. Nah sama, tapi berbuah ini kalau kita berbuah, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bukan menunjukkan kita yang hebat, tapi menunjukkan Tuhan yang hebat dalam diri kita. Nah, dan di ayat ini kita belajar juga kalau berbuah banyak adalah tujuan dari kehidupan seorang muridnya Tuhan Yesus. Jadi dengan murid yang punya koneksi yang erat dengan Tuhan itu terlihat dari buah-buah yang banyak gitu dengan Tuhan. Oke, next. Nah, itu kan tadi kita udah lihat kalau sebenarnya Tuhan punya kepentingan dalam hidup kita untuk kita bisa berbuah. Tapi sebelumnya kita mau lihat sifat Tuhan dulu nih. Salah satu 3 sifat Tuhan yang paling utama adalah God is love, God is light, and God is life. Tuhan itu kasih, Tuhan itu terang, dan Tuhan itu sumber kehidupan. Gitu. Jadi Tuhan tuh selalu mau berpartner sama kita untuk dia bisa tunjukin kehendaknya Tuhan lewat hidup kita gitu. Kita mau dipakai Tuhan jadi sesuatu yang apa, menjalankan rencana apa, berbuah, berdampak. Tuhan tuh selalu mau ajak kita tuh untuk berpartner gitu kan. Kalau misalnya kita sebagai ranting tapi tidak ada pokoknya, udah pasti tidak bisa berbuah. Tapi kalau misalnya pokoknya juga, dari mana dia bisa menghasilkan buah? Dia perlu ranting untuk ada buahnya gitu lah. Dan itulah fungsinya kita, itulah misinya kita ada di dunia ini. Dan semakin banyak buahnya nih, kalau kita perhatiin pohon, semakin besar buahnya, ranting itu tuh semakin, bukan ranting sih, semakin besar, otomatis buahnya akan semakin berat kan ya, semakin berbobot gitu. Yang bisa dilakukan apa? Dari seorang ranting ya dia harus tetap connect sama pokoknya. Karena kalau misalnya dia memutuskan kayak, aku 1 kaki aja deh di pokok, dengan buahnya makin gede, yang ada dia bisa patah, gak bisa lanjut buahnya sampai mateng gitu kan. Jadi yang harus dilakukan adalah semakin berbuah, semakin kita banyak berbuah, semakin besar buahnya kita harus semakin melekat sama Tuhan, kita harus semakin melekat sama pokoknya gitu. Semakin berakar dan semakin serupa dengan Tuhan itu sendiri. Nah, next. Tadi kita belajar God is love, God is light, and God is life. Di sini kita mau belajar Tuhan adalah sumber kasih sejati.
Di 1 Korintus 13 ayat 4-7 ini menunjukkan karakter kasihnya Tuhan Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan itu kan kasih ya, kasih adalah Tuhan. Dan kasih berarti Tuhan sendiri itu adalah sabar, Tuhan itu murah hati, dan semua yang diceritakan di dalam itu ya adalah sifatnya Tuhan, karena Tuhan adalah kasih gitu kan. Dan kita sebagai anak-anaknya Tuhan juga kita harus meneladani kasihnya Tuhan, sifat kasihnya Tuhan ini gitu. Karena Tuhan juga Tuhan adalah bentuk kasih yang sempurna. Kalau kita tahu istilahnya adalah kasih agape atau kasih tanpa syarat gitu. Jadi dengan kalau kita bilang aku mengasihi kamu karena Tuhan, atau aku punya kasihnya Tuhan loh, berarti kita ini harus sabar, harus murah hati, tidak cemburu, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, dan semuanya ini harus ada di dalam kita, karena kita bilang kita punya akses nih, kita kan muridnya Tuhan, kita rantingnya Tuhan, udah otomatis kita dapat nih akses dari kasihnya Tuhan gitu. Coba kalau misalnya ini nanti di rumah teman-teman bisa baca lagi 1 Korintus 13 ayat 4-7 dengan kita ganti sama-sama kasihnya itu kita ganti pakai nama kita. Karena kita udah diciptakan sama Tuhan serupa dengan gambarannya Tuhan, berarti udah otomatis kita, Pamela atau teman-teman semuanya ini itu punya kasihnya Tuhan Yesus. Jadi nanti teman-teman bisa buka di rumah baca, diganti kasihnya itu diganti pakai nama sendiri gitu. Dan harapannya adalah kita aplikasikan semua bentuk kasih ini dimanapun kita berada gitu. Dan itu adalah menjadi dampak dan berbuah yang positif yang bisa dirasakan sama orang-orang lain gitu. Next. Yang kedua, Tuhan tadi garis light ya. Tuhan adalah terang. Jadi di 1 Yohanes 1 ayat 5-7, Tuhan adalah terang dan kita harus hidup di dalam terangnya. Siapa yang mau baca nih? Kita baca sama-sama deh biar nggak ngantuk ya. 1, 2, 3. Dan inilah yang telah kami dengar dari Dia. Kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan dan darah Yesus dari segala Pak. Oke. Jadi sebenarnya analoginya adalah seperti bohlam. Teman-teman tahu lampu atau bohlam? Kalau misalnya bohlam kita pegang atau kita taruh di meja, apakah bohlam itu bisa nyala? Enggak. Next then. Bohlam itu harus connect atau harus terhubung sama sumber terangnya. Dalam hal ini adalah listrik kan. Nah, kalau bohlam ini nggak nempel, udah otomatis bohlam ya tidak ada cahayanya. Tapi kalau bohlam itu dipasang dan nempel sama sumber listriknya, itu pasti dia akan nyala dan terang seperti yang kita lihat di sekitar kita, lampu-lampu yang nyala kan. Nah kita juga, karena kita juga muridnya Tuhan, kita jadi terang, kita tuh harus terhubung sama sumber terangnya kita, yaitu Tuhan. Tuhan garis light, Dia adalah sumber terang dalam kehidupan kita. Jadi kita harus terus terhubung sama Tuhan. Di Yohanes 8 ayat 12, Tuhan bilang, akulah terang dunia, kalau mengikut aku, ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi dia akan memiliki terang hidup. Tapi syaratnya adalah apa? Mengikut aku, connect sama Tuhan. Nah hidup dalam terang Tuhan itu harus
memungkinkan kita gitu loh, saat kita hidup dalam terangnya Tuhan, saat kita connect sama Tuhan, itu udah pasti seperti yang tadi aku bilang, kita pasti punya terang yang bisa kita share ke teman-teman di sekitar kita. Udah pasti hubungan kita akan semakin membaik. Di ayat Alkitab juga ada ayat ya kan tentang kita jadi terang dunia di Matius 5 ayat 14 sampai 16 itu menunjukkan kalau kita tuh adalah terang dunia gitu. Kalau jadi terang itu udah otomatis kita pasti berdampak dan memiliki positive vibes lah di sekitar kita. Karena dengan terhubung sama Tuhan itu adalah kunci kalau kita bisa menerangi dan punya hubungan yang baik gitu dengan orang-orang di sekitar kita. Dan di saat kita connect, kita punya kasihnya Tuhan, kita punya terangnya Tuhan, itu hidup kita itu pasti di atas rata-rata. Orang-orang di luar sana mungkin bisa melihat kita kayak apa ya yang bikin beda gitu, apa ya yang membuat lebih beda gitu kan. Dan kita tuh bisa jadi teladan dan jadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, di sekolah kita, di keluarga kita, di kantor kita dan lain-lain. Dan itu semuanya berasal dari hubungan yang kuat dengan Tuhan. Jadi sekali lagi kita tuh harus punya connection yang kuat dengan sumbernya, sumber kasihnya, sumber terangnya, supaya hidup kita tuh lebih bermakna dan bisa memberikan dampak yang positif. Nah di sini kita misinya adalah selain kita berbuah dan berdampak positif, kita bisa menjalankan prinsip light ini nih, light. Nah, next dan jadi di sini light di sini aku breakdown jadi 5 poin. Jadi light di sini L-nya itu menggambarkan love, seperti yang tadi kita udah bahas, kalau Tuhan itu sendiri adalah love, berarti kita juga bisa hidup mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus udah terlebih dahulu mengasihi kita gitu. Karena lewat kasih kita itu menunjukkan karakter Kristus gitu. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, bahkan mengasihi orang yang mungkin berbuat jahat sama kita gitu kan, itu adalah udah sebuah dampak positif yang orang lain bisa rasakan gitu. Di sini ada ayatnya di Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Tuhan Yesus tuh bilang, aku memberikan perintah kepada kalian, yaitu untuk kalian saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kita manusia. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita juga harus mengasihi orang lain. Nah, kasih ini tuh bukan sekedar kata-kata ya, tapi kita harus menunjukkan tindakan yang nyata juga untuk bisa mencerminkan hatinya Kristus. Nanti aku ada beberapa contoh-contoh simpel ya, nanti kita bahas sama-sama. Yang kedua di I-nya itu aku bilang influence. Influence di sini tuh bisa memberikan dampak yang positif. Kalau saat ini kan kita punya kalau kita kan udah hidup di era online ya atau di media sosial. Jadi memang kita bisa menginfluence tidak hanya untuk kegiatan yang offline, tapi kita bisa menggunakan sosial media kita untuk kita memberikan atau men-share nilai-nilai yang kebaikan yang Tuhan udah kasih gitu. Ayatnya adalah di Matius 5 ayat 16. Tuhan bilang, demikian terangmu itu harus bercahaya di depan orang supaya perbuatanmu yang baik memuliakan Bapa kita di surga. Jadi kita dipanggil jadi terang tuh bukan cuman sendirian aja, tapi terangnya bisa kita share, kita sebarkan lewat sosial media kita. Di sini pasti semua punya sosial media kan? Nah bisa tuh dipakai juga gitu. Nggak harus hal-hal yang serius, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Lalu G-nya itu grow. Grow di sini artinya adalah terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Karena sebenarnya bagaimana kita sendiri bisa menjadi dampak buat orang lain, itu kita sendiri juga harus dipenuhi gitu loh. Harus punya pertumbuhan dan harus punya hal-hal yang di-upgrade dari diri kita. Kita nggak mungkin dong kita tidak punya daya atau kita tidak pernah punya knowledge tentang Tuhan atau tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tapi kita mau ngomong-ngomong ke orang lain tentang Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, itu
sama aja gimana ya, orang lain akan ngeliat kayak, kamu ngomong doang deh, kamu nggak menjalankan itu semua dalam kehidupan kamu, gimana aku bisa percaya sama Tuhan kalau misalnya kamu sendiri juga tidak menjalankan, kamu sendiri tidak bertumbuh gitu, kamu sendiri kita lihat gitu-gitu aja gitu. Tapi di saat ini G-nya ini aku bilang grow, kita sendiri juga harus bertumbuh, kita harus perlengkapi diri kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus terlebih dahulu connect sama Tuhan, melekat sama Tuhan, punya akses kasihnya Tuhan, punya akses terangnya Tuhan. Dari situ kita bisa influence, kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa menyebarkan kebaikan pada orang lain, kita juga bisa bersaksi gitu buat orang lain. Nah, kita nggak boleh selalu puas dengan keadaan rohani kita yang sekarang ini. Kita harus terus tumbuh, kita harus terus belajar. Di Kolose 2 ayat 6, di sini Tuhan bilang, kalau kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan, karena di saat kamu telah menerima Yesus, kamu hendaknya hidup tetap di dalam Dia, berakar dan dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam iman. Jadi Tuhan aja udah bilang kalau kamu udah terima, ya jangan diem aja, tapi tetap harus berakar. Gitu. Nah, hanya di sini aku bilang help. Help itu saling membantu, saling menjadi berkat. Sekecil apapun tindakan kita, itu adalah tindakan aksi nyata kita membantu orang-orang di sekitar kita. Nih, di Amsal 3 ayat 27, Tuhan bilang janganlah menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi sekecil apapun bantuannya, itu bisa menjadi sesuatu dampak yang besar bagi orang lain tanpa kita sadar gitu. Nah, poin yang terakhir di T-nya itu adalah testify. Testify di sini adalah bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa ceritakan apa ya yang kita pernah rasakan tentang Tuhan, kita saksikan gitu kepada orang lain. Di Mazmur 71 ada ayatnya seperti ini, mulutku akan menceritakan tentang keadilanmu dan keselamatan daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitung jumlahnya. Saking kebaikan Tuhan itu sangat banyak, setiap hari di-reveal terus sama Tuhan kebaikannya, kita gak bisa ngitung kebaikannya Tuhan. Jadi kenapa kita harus ragu nih buat kita share pengalaman kita, share kesaksian kita tentang bagaimana Tuhan tuh sangat baik dalam kehidupan kita. Dari situ Tuhan pasti akan dimuliakan juga. Nah, untuk boleh next dan masih sama sih, ini light yang tadi aku bilang, mengasihi, jadi apa ya, bawa dampak positif, terus bertumbuh, terus jadi berkat, membantu dan juga bersaksi. Ini aku ada sedikit contoh-contoh yang mungkin dalam keseharian kita bisa ditiru gitu ya. Kalau love, kalau mengasihi sesama kita itu seperti apa, misalnya menolong teman yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan balasannya, terus memberi perhatian buat orang-orang yang mungkin sering dicuekin, atau menyapa teman yang jarang diajak ngobrol, berdoa buat orang lain, atau mungkin memaafkan orang yang udah nyakitin kita. Itu adalah contoh love. Terus contoh influence-nya, kita bisa menggunakan media sosial kita untuk menyebarkan pesan-pesan positif gitu. Kalau misalnya aku masih malu buat menyebarkan ayat-ayat Alkitab dan lain-lain, paling enggak kita nggak ikut nyebarin gosip gitu loh, nggak ikut nyebarin apa sih head speech ya sekarang ya. Jadi hal-hal yang nggak bernilai gitu, tapi kita bisa menyebarkan hal-hal yang lebih positif gitu. Terus kita bisa jadi role model juga di sekolah, di kampus, di gereja, di kantor. Kita bisa bersikap jujur, punya integritas. Tuh orang akan melihat kayak, oh ternyata anak Tuhan ini beda ya, nggak kayak orang-orang lain. Terus mungkin kita juga bisa mengajak teman-teman untuk ikut ibadah, ikut komsel, jadi nggak cuma nongkrong-nongkrong biasa. Terus kalau contohnya grow, bertumbuh, kita bisa menyisihkan waktu setiap hari untuk membaca firman, berdoa, terus bergabung dalam kelompok komsel untuk saling belajar dan juga bertumbuh gitu. Jadi gabung di acara-acara atau mungkin mau gabung ke PA juga boleh ya.
gitu. Terus mencari mentor, cari teman seiman yang bisa saling mendukung dan juga bertumbuh sama-sama. Terus help-nya itu adalah menjadi berkat buat orang lain. Contohnya bisa kayak membantu teman yang kesulitan belajar, ikut kegiatan sosial, ikut pelayanan. Terus misalnya bantu orang tua bawain belanjaan, itu juga udah membantu kok gitu kan. Atau bantuin mami papi cuci piring, itu kan udah membantu. Hal kecil mungkin yang kita pikir remeh, tapi itu bisa menjadi dampak yang besar gitu nantinya. Bisa juga memperbarui kita punya karakter. Nah, kalau testify, contoh yang di sini yang aku tulis itu kita bisa membagikan kesaksian kita gimana Tuhan tuh udah baik. Di sini pasti semua orang udah pernah merasakan kebaikan Tuhan kan? Apakah ada yang belum pernah merasakan kebaikan Tuhan? Semua udah pernah? Berarti itu udah modal utama sih sebenarnya. Modal utama kalau kita bisa mensaksikan tentang Tuhan Yesus tuh baik dalam kehidupan kita gitu. Cerita langsung kayak atau mungkin kita bisa pakai sosial media kita gitu kan untuk tunjukin kalau Tuhan Yesus tuh baik dalam kita. Kita juga bisa kasih harapan, kasih support buat teman-teman kita. Itu adalah bentuk kita bisa bersaksi tentang kebaikannya Tuhan atau testify gitu. Nah yang terakhir adalah sebenarnya aku mau cerita kalau pohon, tadi kan kita bahas tentang pohon ya. Untuk pohon itu bisa berbuah, apakah dia tuh berisik gak sih kalau pohon mau berbuah? Enggak kan ya, dia tuh ada prosesnya gitu loh. Maksudnya dari pohon itu tumbuh, makin gede, nutrisinya semuanya tersalurkan. Terus abis gitu ada bunganya, ada buahnya kecil, makin gede itu ada prosesnya. Tapi berbuah tuh gak berisik teman-teman. Jadi maksudnya berbuah tuh gak mungkin yang kayak, guys, aku si pohon mangga akan berbuah dalam waktu 10 hari ke depan. Dia gak akan kayak gitu, dia gak akan berisik gitu. Jadi berbuah butuh proses, tapi berbuah tuh gak berisik, sama kita. Kalau kita mau berbuah, kita gak perlu berisik sebenarnya, kita gak perlu pamer. Kalau kita mau berbuah, kita mau bermisi, ini dalam hal pribadi ya, kita mau bermisi, kita gak perlu pamer, kita gak perlu berisik. Biar aja hidup kita sendiri ini yang menjadi kesaksiannya gitu. Di saat kita sabar, kita punya kasihnya Tuhan, kita punya terangnya Tuhan, Tuhan itu akan atur semua plan-plannya, itu akan menunjukkan kalau hidup kita itu ada Tuhannya gitu loh. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kasih sama orang lain atau yang kita lakukan hal sekecil apapun tanpa kita harus koar-koar dan berisik, orang lain tuh bisa merasakan kalau ada Tuhan di dalam diri kita. Yang penting adalah kita punya hubungan, kita connect terus sama Tuhan yang adalah kasih, terang dan sumber kehidupan. Kita harus fokus dengan hubungan kita sama Tuhan Yesus sendiri, bertumbuh sampai akhirnya kita bisa melakukan hal-hal atau kita bisa berbuah yang positif, berdampak yang positif gitu loh. Jadi misinya tuh tidak harus hal-hal yang besar yang ada di otak kita gitu ya. Tapi dengan hal-hal yang kecil yang kita lakukan itu adalah udah bentuk misinya kita, udah bentuk kita berbuah dan bisa berdampak positif buat orang-orang di sekitar kita. Gitu. Next. Di sini terakhir aku tulis di sini, misi kita ini bukan sekedar wacana atau teori. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa mulai dari light yang tadi, love, influence, grow, help, dan testify gitu. Tidak harus hal-hal yang besar, tidak harus hal-hal yang harus dilihat sama orang lain, tapi lewat gaya hidup kita bisa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang membuktikan dirinya tuh punya kuasa dan punya terang gitu. Jadi kasihnya Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupannya kita gitu. Jadi nggak perlu membuktikan diri dengan kata-kata yang berlebihan, nggak perlu berkoar-koar, nggak perlu berisik. Biarlah sebuah
biarlah buah-buah roh kita, buah-buah kehidupan kita sendiri itu yang menjadi kesaksian bagi dunia kita di sekitar ini. Semakin kita berbuah, semakin banyak buahnya, semakin besar buahnya, otomatis kita harus semakin melekat sama Tuhan, kita harus semakin nempel, semakin connect sama Tuhan, supaya yang hebat bukan kita, tapi tetap Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Gitu teman-teman. Jadi sharing aku begini aja. Kita mau tutup sharing ini. Yang penting aku mau ingetin sama teman-teman, bukan perkara besar yang harus kita kerjakan supaya orang lain lihat, tapi sebenarnya yang penting adalah Tuhan Yesus yang dimuliakan gitu. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan tentang kehidupan kita. Kita berdoa yuk. Saya undang juga teman-teman PW untuk bisa maju. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh sedikit belajar Tuhan tentang bagaimana kami bisa menjadi dampak yang positif buat orang-orang di sekitar kita Tuhan. Kami gak mau berisik, kami gak mau terlalu berkata-kata besar dulu Tuhan Yesus, tapi kami mau mulai tujuan hidup kami bermisi, mulai dari hal-hal kecil dan kami bisa berbuah dan dirasakan oleh orang lain Tuhan Yesus. Kami gak mau sekedar teori aja, tapi kami mau menjalankan panggilan kami Tuhan untuk tetap berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Setiap dari kami juga kami percaya Tuhan Yesus, kami tinggal di sini, kami ada di dunia ini, kami butuh orang-orang lain di sekitar kami butuh komunitas Tuhan, kami butuh membangun hubungan yang sehat. Oleh karena itu perlengkapi setiap dari kami untuk kami juga bisa membangun hubungan yang sehat itu. Mulai dari diri kami, Engkau perbarui, kami bisa punya hubungan yang sehat di keluarga kami, di pertemanan kami, di pekerjaan kami, di lingkungan kami Tuhan, supaya kami punya buah yang nyata, kami bisa memberkati orang lain, kami punya dampak yang positif. Dan orang-orang di sekitar kami bisa tahu Engkau Tuhan, bisa kenal Yesus lewat karakter kami, lewat buah kami Tuhan Yesus. Memberkati setiap teman-teman yang hadir di tempat ini, kiranya Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri yang hadir dalam setiap kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk bisa menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Thank you guys. Thank you Cipam untuk firman-Nya hari ini. Teman-teman, siapa yang masih pegang light stick-nya? Yang di depan kalau mau diambil boleh. Boleh dibawa pulang kan Ci? Boleh. Nanti light stick-nya ini biar kalian jadi pengingat juga kalau kita harus jadi terang dimanapun kita berada. Ya, boleh dibawa pulang, dipajang, ditaruh di rumahnya, di kamarnya. Buat jadi kalau malam tidur ada yang menerang juga. Oke, teman-teman kita boleh persiapkan persembahan kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan ya Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah diberitakan hari ini lewat Cipamela ya Tuhan. Engkau yang berkati pelayanan Cipamela, Engkau berkati kesehatannya, keluarganya ya Tuhan. Engkau berkati juga Ko Eden, Beka dan seluruh keluarga besar lainnya Tuhan. Kami bersatu hati ya berdoa untuk pelayanannya supaya Engkau yang tambahkan lebih-lebih lagi ya Tuhan. Biarkan Cipamela dan keluarganya juga terus menjadi terang dan teladan bagi setiap dari kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Engkau yang berkati tangan-tangan yang memberi supaya persembahan ini juga menjadi berkat ya Tuhan untuk gereja-Mu seperti kayu kerajaan-Mu di surga ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke, sembari persembahannya dijalankan, sekali lagi aku bilang thank you Cipam untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman, seperti minggu-minggu lalu udah sempat di-announce, minggu kelima akan ada apa. Jadi sebenarnya acaranya gak khusus buat cewek-cewek doang, cuman yang cewek-cewek aku bisa announce
Karena tanggal 29 Maret hari Sabtu kelima kita akan ada self makeup class. Jadi teman-teman yang mau ikutan boleh daftar ke aku. Nanti kalau mau ikutan self makeup aku daftarin. Kenapa harus didaftar? Karena akan disiapin mejanya, kursinya, segala macam. Jam 3 sore. Jadi kita akan self makeup dulu jam 3 sore sampai jam 5. Nah, buat cowok-cowoknya ngapain nih? Aku kan nggak mungkin dandan, Ci. Jangan ya pokoknya jam 5 sore setelah selesai yang cewek-ceweknya make up, kita akan makan bareng keluar. Tuh. Jadi yang buat cowok-cowok kalau yang mau stay dari jam 3 boleh, tapi jangan di lantai 5 ya. Nanti kalau mau datang jam 3 boleh, jam 5, pokoknya jam 5 kita akan kumpul, kita akan keluar, kita akan makan bareng. Ya gitu ya. Nanti poster selanjutnya akan diinfo lagi. Semuanya harus didaftar ya guys, biar tidak lewat batas. Oke. Setelah itu udah ada yang tambah. Minggu depan, Sabtu depan kita masih ibadah seperti biasa di sini jam 5 sore. Ya. Oke. Teman-teman kita mau bangkit berdiri. Ya. Oke, teman-teman aku ajak kita untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa bareng-bareng. Kita juga mari teman-teman, aku akan memimpin untuk doa syafaat kita pada sore hari ini. Mari kita juga berdoa untuk apapun yang emang Tuhan sudah taruh di pikiran kalian, di hati kalian, kita doakan bersama-sama di tempat ini, oke? Ya Bapak Yesus, terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk semuanya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami hari ini Tuhan masih bisa sehat Tuhan, kami hari ini masih bisa datang Tuhan ke gereja ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa ya Bapak, hari ini aku berdoa Tuhan Yesus untuk teman kami ya Tuhan Yesus, Miguel Tuhan Yesus, mamanya ya Bapak yang hari ini sedang di rumah sakit Tuhan. Kami Tuhan bersatu hati Tuhan Yesus berdoa untuk kesembuhan mamanya Miguel Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan yang terbaik ya Bapak, Kau tahu Tuhan rencanamu Tuhan adalah rencana yang terbaik Tuhan Yesus. Mama Miguel Tuhan Yesus nantinya akan sembuh ya Bapa, dan akan kembali Tuhan Yesus ke rumahnya ya Bapa dengan keadaan yang lebih sehat lagi Tuhan, berkumpul dengan keluarganya ya Bapa. Sukacitamu Tuhan Yesus yang terus melingkupi keluarganya mamanya Miguel Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan, dokter dari segala dokter Tuhan, yang memberikan kesembuhan ya Bapa untuk mamanya Miguel Tuhan Yesus, untuk anak-anaknya juga Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan Tuhan untuk menemani mamanya ya Bapa, untuk bisa memberikan sukacita Tuhan Yesus saat menemani mama dalam keadaan sakit Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau adalah Allah yang terbaik Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh Tuhan Yesus, yang akan mencukupi juga Tuhan Yesus semuanya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk masing-masing Tuhan, keluarga kami Tuhan, di rumah kami ataupun dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kedua orang tua kami, mama papa kami Tuhan, adik kakak kami Tuhan, Kau yang berkati mereka Tuhan, kesehatan mereka juga Tuhan, apa kerjaan mereka dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, semuanya menjadi berkat Tuhan Yesus untuk orang-orang sekitar ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anakmu di tempat ini Tuhan Yesus, anak jemaatmu sing Tuhan Yesus, ada di tempat ini maupun yang ada di luar sana Tuhan Yesus. Engkau tahu ya Bapa, anak-anak ini ya Bapa, Engkau memiliki masa depan Tuhan Yesus untuk anak-anakmu ini ya Bapa. Engkau yang taruh Tuhan Yesus pemikiranmu, hikmatmu Tuhan Yesus untuk kemanapun mereka berada Tuhan. Biarlah anak-anakmu Tuhan Yesus menjadi anak-anakmu yang perpanjangan tanganmu saja ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja kami Tuhan, GB Sungai dan Roksi Mas Tuhan. Engkau yang taruh Tuhan pemikiranmu ya Bapa, Engkau yang taruh Tuhan rencanamu ya Bapa untuk gereja ini ya Tuhan Yesus. Gereja ini milikmu, gereja ini punyamu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa gereja ini akan menjadi berkat Tuhan untuk sekitarnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu, dan keluargamu.
Pada teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabtu semuanya ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Sabtu depan. Meka, nih. Ayo kita berdoa dulu guys.